Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ke-11 tentang analisa bisnis non keuangan. Kita lihat dulu pertama dari perspektif orang melihat bisnis. 60% itu orang melihat bisnis dari segi karir, masa depan. Kemudian berwirausaha 80%. Kemudian pengendalian sosial sekitar 35%. Berarti orang melihat bisnis itu adalah untuk wirausaha yang besar. Lalu yang kedua tentang mereka karir mereka di dunia bisnis, ya. Tentunya mereka bekerja di sebuah perusahaan. Kalau pengendalian masalah sosial biasanya berhubungan dengan lingkungan di mana sebuah perusahaan berdiri. Selanjutnya tujuan kebijakan bisnis secara garis besar. Pertama itu melindungi usaha kecil dan menengah, ya. Kemudian melindungi lingkungan hidup sekitar, melindungi konsumen, pendapatan pemerintah. Jadi dari kebijakan selain kemarin kita telah membahas tentang dari segi keuangannya, di non keuangan berarti melindungi usaha kecil dan menengah. Jadi perusahaan yang besar biasanya mereka harus mempunyai semacam CSR buat usaha-usaha kecil dan menengah. Kemudian begitu juga dengan lingkungan sekitar, mereka harus melindungi lingkungan sekitar baik secara sosial maupun secara limbah industri yang mereka hasilkan setelah produksi usaha mereka. Kemudian melindungi konsumen tentunya dari hal-hal yang bisa merusak konsumen. Misalnya kalau obat harus jelas produk yang mereka jual, atau kalau makanan harus halal yang mereka jual. Kemudian pendapatan pemerintah berarti berasal dari pajak yang mereka bayar. Jadi perusahaan harus wajib pajak. Kemudian unsur yang penting dalam aktivitas bisnis, pertama itu faktor yang mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pertama pasti usia, ya. Karena tingkatan usia itu kebutuhannya berbeda. Sekarang contohnya mahasiswa, kebutuhannya berbeda kalau Anda sudah menikah misalkan, kebutuhannya jadi akan berbeda. Kemudian pendidikan, ya. Pendidikan juga akan berbeda. Misalkan kalau Anda tamat SMP kemudian atau berbeda dengan yang tamat kuliah, kebutuhan akan berbeda. Kemudian tempat tinggal juga berpengaruh. Misalkan Anda tinggal di komplek, atau kalau komplek yang mewah misalkan, itu keinginan juga berbeda. Karena contohnya di sebuah komplek di daerah Depok sana, itu mereka bayar listriknya itu berbeda dengan daerah yang lainnya, karena mereka punya jalur khusus. Atau pembayaran sampah dan lain-lainnya juga berbeda karena atau berbeda kalau Anda tempat tinggal antara apartemen dan komplek ataupun di tempat perkampungan. Itu permintaan akan barang juga akan mempengaruhi keinginan manusia, keinginan kita untuk sebuah produk. Kemudian ada lingkup biasanya di manajemen bisnis. Pertama itu manajemen produksi. Di manajemen produksi tentunya dia harus mengelola, ya, dari proses mendapatkan bahan baku, bagaimana sebuah bahan baku bisa dia dapatkan, kemudian bagaimana dia menyimpannya di dalam gudang, berapa besar gudang yang bisa menampung untuk bahan baku mereka, berapa lama tahan bahan bakunya, kemudian satu hari itu untuk memproduksi mesin yang mereka pakai itu bisa memproses berapa jumlahnya, itu harus disesuaikan dengan jumlah bahan baku yang berapa. Misalkan mesin ada 3 atau 5, masing-masing bisa memproduksi satu hari 5 ton, berarti satu mesin 1 ton, berarti minimal di gudang mereka harus mempunyai berapa, minimal 15 ton, ya. Karena apa? Karena harus ada spare, ya. Spare untuk supaya tidak ada keterlambatan produksi, ya. Di gudang mereka harus 15 ton untuk stok mereka untuk bisa prosesnya berjalan. Nah, itu biasanya Anda akan belajar di change management untuk bisa membuat alur siklus produksi bisa berjalan.
Kemudian manajemen pemasaran, ya. Untuk manajemen pemasaran tentunya bagaimana memasarkan atau menjual produk hasil dari produksi tadi ke seluruh tempat yang bisa dijangkau. Kalau sekarang kan lebih lumayan lebih enak karena sekarang sudah ada digital marketing, ya, di mana dengan beberapa platform digital bisa menjual dengan baik, ya. Baik platform yang Anda bikin sendiri ataupun platform yang sudah ada. Misalkan di e-commerce Anda bisa numpang di Bukalapak, misalkan Anda bisa menjual dia di sana, atau memang Anda punya web sendiri dan punya e-commerce sendiri. Kemudian manajemen distribusi, ya. Nah, manajemen distribusi itu berpengaruh terhadap biaya atau ongkos produksi nanti biasanya ditambahkan ke ongkos produksi manajemen distribusi ini, karena itu ada biaya transport untuk mengantarkan barang ke agen atau ke distribusi mereka yang ingin jual. Nah, sekarang dengan ada teknologi digital, maka manajemen distribusi biasanya lebih kecil sekarang, ya. Karena orang bisa membeli langsung kepada produsennya langsung, tidak harus lewat distribusi. Tapi beberapa produk memang harus, contohnya makanan itu harus punya distribusi sendiri biasanya, ya. Minimal mereka harus menjualnya ke supermarket atau market yang lebih kecil atau yang walaupun yang besar. Kemudian manajemen finansial, bagaimana tata kelola keuangan mereka supaya bisa mengelola ini dengan baik, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen produksi, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, ya, dikelola dengan baik. Kemudian evaluasi kinerja, suatu metode proses nilai pelaksanaan tugas secara seseorang atau kelompok orang atau unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan pada pekerja. Nah, karena dengan evaluasi kinerja ini bisa kelihatan bahwa performa seseorang itu dinilai. Biasanya penilaiannya adalah dia dinilai oleh dirinya sendiri, kemudian dia dinilai oleh atasannya, kemudian dia dinilai oleh rekan kerjanya. Biasanya prosesnya begitu. Kemudian, nah, untuk memperoleh tujuan evaluasi kinerja adalah memperoleh SDM yang berkualitas, ya. Misalkan dia lemah dari bidang, dia orang contohnya orang HRD, dia pengetahuan tentang psikologinya masih tidak terlalu besar, maka dia nanti akan diberikan pelatihan tentang psikologi, misalkan gitu. Kemudian mempertahankan karyawan yang ada. Sebuah perusahaan yang baik adalah dia menganggap karyawan itu adalah sebagai aset perusahaan, bukan sebagai beban perusahaan. Kalau dia menganggap karyawan itu sebagai aset, maka dia akan menjaga karyawan tersebut supaya tidak pindah atau keluar dari perusahaan. Kemudian menjamin keadilan, ya. Jangan sekali-kali membuat pengecualian terhadap seseorang, misalkan dia saudara atau pemilihnya manajer atau ini dengan gaji yang berbeda dengan level yang sama, sehingga membuat kecemburuan sosial terhadap, akan membuat sebuah perusahaan menjadi kurang baik. Kemudian penghargaan terhadap perilaku, ya. Biasanya dengan ini mereka diberi misalkan employee of the year, employee of the month, gitu, ya. Kemudian mengendalikan biaya yang ada, yaitu harus ada pengendalian, biasanya di manajemen finansial berapa biaya yang ini, ya. Atau biasanya contohnya listrik, ya. Misalkan jam sekian listrik dia boleh dihidupkan, atau aturan lainnya supaya bisa mengendalikan biaya. Memiliki aturan hukum, ya. Jadi ukuran hukum itu biasanya ada buat perusahaan, ada buat pekerja, dan kalau dengan pemerintah biasanya ada beberapa, contohnya ke pajak, ya. Kemudian izin perusahaan dan lain-lain yang sudah kita bahas. Dan solusi pengertian, kemudian meningkatkan efisiensi administrasi.
Faktor-faktor penilaian kinerja. Yang pertama itu tingkat disiplinan karyawan. Ya. Banyak perusahaan biasanya melihat kedisiplinan karyawan. Ya. Kerja tidak terlambat, tidak malas-malasan. Ya. Kemudian baru tingkat kemampuan karyawan. Ya. Kemudian perilaku inovatif. Ya. Dia biasanya karyawan nilai itu adalah dia mempunyai ide-ide yang bagus buat perusahaan untuk memunculkan sebuah produk baru misalkan, atau ide-ide untuk bisa efisiensi produksi atau efisiensi biaya dan lain-lain. Kemudian aspek kinerja, kemampuan teknis, kemampuan sensual, dan kemampuan hubungan interpersonal. Kalau teknis seperti tadi, misalkan dia orang IT, berarti dia bisa diukur kemampuan dia bisa membuat aplikasi atau bagaimana. Kemudian kemampuan sensual, secara konsep dia memahami misalnya konsep manajemen dia paham. Kemudian kemampuan hubungan interpersonal, bagaimana dia berhubungan dengan rekan kerja, dengan atasan, dan dengan eksternalnya. Penilaian kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja yang baik menurut Retter dan Davis: performance standar, kriteria manajemen kinerja, pengukuran kinerja, tantangan dalam potensi kinerja, perilaku evaluasi kinerja, dan waktu pelaksanaan. Kemudian proses penilaiannya, biasanya penilaiannya ada sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian sasaran, meningkatkan potensi. Kemudian proses penilaian, pertimbangan keputusan, absolut penilaian tentang kinerja hanya berdasarkan standar kinerja, relatif membandingkan karyawan dengan mengerjakan pekerjaan yang sama. Kemudian fokus pengukuran sifat ketegasan dapat dipercaya, daya tahan kerja, loyalitas, perilaku karyawan, hasil mengimplementasikan sasaran. Pentingnya pemasaran. Pemasaran dianggap penting. Ini kita bicara pemasaran, jadi bicara tentang karyawan. Salah satu yang analisa kinerja yang penting di dalam sebuah perusahaan adalah pemasaran. Karena dianggap penting karena pertumbuhan pendapatan stabil dan kelanjutan stabilitas retensi pelanggan sangat tergantung dalam pemasaran. Perusahaan yang menanggung risiko lebih besar adalah perusahaan yang tidak memantau pelanggan dan persaingan dengan cermat dan terus meningkatkan nilai ditawarkan ke pelanggan. Perubahan pandangan terhadap pemasaran, produksi pemasaran keuangan personalia, produksi pemasaran keuangan personalia. Jadi pemasaran, biasanya perusahaan yang bagus itu minimal mereka harus mengeluarkan budget untuk pemasaran adalah 20% dari budget mereka. Strategi pemasaran, strategi marketing merupakan analisis dan pemilihan target market yang ingin dicapai oleh pengusaha dan menciptakan langkah-langkah yang tepat menggunakan beberapa kebijakan marketing bertujuan menurut Alma. Dalam strategi marketing, terakhir banyak digunakan kebijakan bagaimana melihara konsumen. Dalam dari proses marketing image, ada customer relationship, customer value, customer branding. Biasanya ini sudah ada beberapa aplikasi untuk ini. Jadi tidak terlalu repot lagi sekarang. Jadi sekarang karena sudah sistemnya digital, maka orang marketing bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan pemasarannya dengan lingkungan bisnis. Ya, kita berbicara tentang bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitasnya dalam satu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya dalam perusahaan internal, bisa juga dengan eksternal. Ya. Kemudian lingkungan bisnis dibagi menjadi dua: lingkungan eksternal, segala sesuatu di luar batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi maupun perusahaan. Lingkungan internal, segala sesuatu di dalam organisasi perusahaan akan mempengaruhi organisasi ataupun perusahaan tersebut. Ya. Lingkungan mikro, nah kalau di perusahaan yang mikro biasanya ada pelanggan, masyarakat umum, pemasok, kunci output, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pembuat peraturan, serikat pekerja. Berbeda nanti kalau seperti makro. Tanggung jawab sosial. Ya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti luas dari ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Jadi sebuah perusahaan yang baik dalam bisnis adalah perusahaan yang bisa mengelola hutang mereka, karyawan mereka, dan memelihara pelanggan mereka. Ya. Mungkin itu untuk pertemuan 11 ini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.